wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Direktur Pesantren Super Kemla Roiba Hanifida, dan saya hormati kepada Dewan Guru serta jajaran pengurus, dan tak lupa kepada Kepala MTS SMA Al-Quran Roiba Hanifida, dan tak lupa kepada keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya. Perkenalkan, nama saya Niswatun Zainati, saya kelas 8 MTS Al-Quran Roiba Hanifida. Saya ingin mempresentasikan pelajaran fikih bab yang ke-6. Ini tuh tentang kurban, pelaksanaan kurban dan akikah. Yang pertama itu ada kurban. Jadi pelaksanaan kurban itu adalah domba dan hewan yang dibolehkan untuk dijadikan kurban itu ada domba itu berumur 1 tahun itu baru boleh dikurbankan. Terus kambing 2 tahun lebih ya, minimal kambing itu berumur 2 tahun lebih. Unta itu berumur 2 tahun lebih sama seperti kambing, dan sapi atau kerbau juga 2 tahun lebih. Daging kurban utamanya diprioritaskan bagi fakir miskin atau bagi orang yang kurang mampu kehidupannya, seperti orang yang miskin, orang yang hidup di pinggiran jalan, orang yang tidak mempunyai rumah, dan pokoknya dia itu tuh sulit untuk mencukupi kehidupannya. Yang kedua itu ada mendemonstrasikan kurban, itu menyiapkan menutupi kepala kambing dan menyiapkan alat sembelih. Jadi biasanya kan kalau hari raya Idul Adha kan kita kan seluruh umat Islam kan merayakan dengan dengan berkorban, seperti menyembelih itu kambing, sapi, domba, bisa unta juga bisa, tapi kebanyakan di Indonesia itu menyembelih kambing dan sapi. Nah itu cara pertama itu menyiapkan alat sembelih seperti pisau atau golok, langsung menutupi kepala kambing. Jadi kalau mau disembelih kambing biasanya itu kan kepalanya itu ditutupin sama daun pisang dan tidak diperlihatkan kepada binatang lain dan menghadap kiblat. Jadi kalau kita sedang menyembelih kambing, jadi jangan sampai hewan yang disembelih kambing itu dilihat oleh kambing yang akan disembelih dan menghadap kiblat. Jadi kalau kita itu menyembelih kambing itu diwajibkan untuk menghadap kiblat, dan beserta orang yang menyembelihnya juga harus menghadap kiblat. Dan menempatkan lambung kiri di sebelah kanan, membaca sholawat, basmalah, takbir, dan doa. Jadi kalau kita menyembelih itu penyembelih itu harus membaca semuanya itu harus membaca sholawat, dan penyembelih itu harus membaca basmalah dan takbir beserta doa. Contoh yang ketiga itu ada ketentuan itu ketentuan menyembelih kambing pada hari ke-7 karena kelahiran seorang bayi. Jadi biasanya akikahan itu menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Nah ini hukum akikah sama halnya dengan kurban. Jadi akikah sama kurban itu sama, jadi nggak beda jauh gitu. Terus itu jenis binatang yang sah untuk akikah. Jadi ini binatangnya itu harus sah untuk diakikahkan. Terus yang terakhir itu ada yang keempat, yaitu hikmah. Hikmah mensyukuri segala nikmat karena telah diberikan karunia anak, karena telah diberikan kelahiran seorang anak, entah laki-laki maupun perempuan, itu pokoknya harus disyukuri. Membiasakan orang tua itu membiasakan berkorban untuk anaknya yang baru lahir. Jadi kalau bisa itu kedua orang tua itu memenuhi kebutuhan anaknya ketika yang baru lahir, ketika masih bayi. Dan agar bayinya itu orang tua juga itu harus melindungi anaknya dari setan. Biasanya kan kalau masih bayi itu kan batinnya kan masih terbuka, jadi orang tua itu harus lebih waspada kepada anak yang masih bayi, anaknya yang mempunyai bayi gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Bila disilahkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hidayah Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.